Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai perjanjian bernama. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu perjanjian bernama di sini adalah perjanjian pemberian kuasa. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa ini diatur di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1792 sampai 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi mengenai perjanjian pemberian kuasa ini kita bisa melihat di dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa pemberian kuasa adalah sesuatu persetujuan atau perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerima kuasa tersebut untuk melaksanakan sesuatu hal atas nama pemberi kuasa. Sifat dari pemberian kuasa di sini adalah merupakan sesuatu perbuatan hukum mewakilkan atau perwakilan di sini. Nah, contohnya, seseorang misalnya A akan menjual rumah. Dalam hal ini dia menunjuk seorang kuasa untuk menjualkan rumahnya tersebut. Misalnya adalah B. Sehingga di sini B bertindak untuk menjual rumah miliknya A tadi atas nama si pemberi kuasa, yaitu atas nama A. Nah, dia bisa berhubungan langsung dengan pembeli. Kemudian, apakah dalam pemberian kuasa itu bisa ada upah di sini? Pada prinsipnya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian pemberian kuasa itu diberikan secara cuma-cuma. Namun oleh undang-undang tidak dilarang untuk memberikan suatu upah. Nah, kita bisa melihat di dalam pasal 1794. Di situ dikatakan bahwa pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jadi dalam hal ini, prinsip umum bahwa pemberian kuasa ini dilakukan secara cuma-cuma. Namun, undang-undang tidak melarang. Sehingga ada pengecualian bahwa kecuali ditentukan sebaliknya. Jadi para pihak bisa menentukan bahwa dalam pemberian kuasa ini dilakukan adanya upah. Jadi bisa dengan cuma-cuma, ya, prinsipnya dengan cuma-cuma, namun bisa dilakukan dengan upah. Nah, dalam hal pemberian kuasa itu ada upah dan upah itu tidak ditentukan, maka di sini upah seorang kuasa dipersamakan dengan upah seorang wali yang mengurus kepentingan harta orang yang berada di bawah perwaliannya atau pengampuannya, yaitu sebesar 3% dari penghasilan, sebesar 1% dari modal, dan sebesar 2% dari perbelanjaan atau pengeluaran. Nah, sifat pemberian kuasa dalam hal ini kontrak konsensual. Jadi sifatnya adalah konsensual. Seperti halnya dalam perjanjian-perjanjian pada umumnya, bahwa di sini ada namanya asas konsensualisme. Perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan antara para pihak. Di sini pun perjanjian pemberi kuasa sifatnya adalah konsensual. Jadi ada asas konsensualisme di sini. Terjadinya pemberian kuasa, terjadinya perjanjian pemberian kuasa adalah pada saat ada kesepakatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Kemudian dalam hal ini subjek hukumnya itu siapa? Subjek hukum dalam perjanjian pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Syarat-syarat dalam pemberian kuasa di sini adalah mengacu pada ketentuan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan,
kemudian ada suatu hal tertentu, dan ada kausa yang halal. Nah, ini pun di dalam perjanjian pemberian kuasa harus terpenuhi. Nah, di dalam pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk sebagai kuasa, tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perkataan-perkataan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan suami pun, ia tidak berwenang untuk mengadakan suatu tuntutan hukum selain menurut ketentuan-ketentuan bab 5 dan bab 6 buku ke-1 dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ini juga bisa diberikan kuasa. Namun pihak yang lainnya tidak boleh menuntut kalau dalam hal ini ada pemberian kuasa yang diberikan kepada orang yang tidak cakap. Nah, orang yang tidak cakap itu contohnya adalah orang yang belum dewasa atau anak yang belum dewasa dan perempuan yang sudah menikah. Namun saat ini sejak adanya SEMA 3, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, bahwa perempuan setelah menikah itu tidak cakap, itu dianggap sekarang tidak ada lagi. Jadi perempuan yang sudah menikah pun dianggap sebagai orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi sejak adanya SEMA 3 tahun 1963, seorang perempuan yang menikah dianggap sebagai orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Demikian juga cakap untuk mengadakan suatu perjanjian. Kemudian jenis-jenis surat kuasa. Jenis-jenis surat kuasa kita bisa melihat di dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsipnya di sini ada dua jenis surat kuasa ini, yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa umum ini adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan. Sedangkan surat kuasa khusus adalah hanya mengenai suatu kepentingan tertentu, khusus di sini. Jadi ada kepentingan khusus, kepentingan tertentu di sini. Jadi tidak secara umum. Nah, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan hukum yang mana yang dilakukan pemberian kuasa ini. Kemudian isi perjanjian pemberian kuasa ini adalah pemberian kuasa khusus, pemberian kuasa umum, kemudian juga kuasa istimewa dan kuasa perantara. Pemberian kuasa khusus. Pemberian kuasa khusus ini berisi tugas tertentu. Jadi khusus tertentu di sini. Pemberi kuasa menyuruh atau meminta kepada si kuasa untuk melaksanakan suatu hal atau beberapa hal tertentu. Jadi sudah ditentukan apa pekerjaan yang harus dilakukan oleh penerima kuasa ini. Contohnya, menjual sebuah rumah. Nah, ini termasuk isinya khusus. Jadi memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menjualkan rumah atau untuk menggugat seseorang tertentu. Kemudian selanjutnya, pemberian kuasa umum. Nah, kuasa umum ini mengandung isi dan tujuan untuk melaksanakan tindakan-tindakan pengurusan barang-barang harta kekayaan si pemberi kuasa. Nah, ini termasuk sebagai kuasa umum, pemberian kuasa umum. Kemudian juga ada kuasa istimewa. Kuasa istimewa yaitu suatu kuasa yang sangat khusus, secara tegas menyebut satu persatu tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang penerima kuasa atau si kuasa. Nah, surat kuasa istimewa ini meliputi penjualan barang, mengadakan hipotek, membuat suatu perjanjian damai, pengakuan atau untuk melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan hak milik mutlak. Nah, ini kita bisa lihat di dalam pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Ini yang termasuk kuasa istimewa. Kemudian juga ada kuasa perantara. Kuasa perantara ini adalah kuasa yang hanya jadi penghubung antara si pemberi kuasa dengan pihak ketiga. Ini dia perantara saja, penghubung saja antara pihak pemberi kuasa dengan pihak ketiga. Nah, bentuk perjanjian pemberian kuasa. Bentuk perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disampaikan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Jadi prinsipnya bentuk pemberian kuasa, bentuk perjanjian pemberian kuasa ini bisa lisan, bisa tertulis. Tertulis pun bisa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian kuasa. Mengenai hak pemberi kuasa, kita bisa melihat di dalam pasal 1799 KUH Perdata, pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1801, 1802, 1803, juga 1805 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian kewajiban pemberi kuasa kita bisa melihat di dalam pasal 1807 KUH Perdata, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dari pasal-pasal tersebut pada intinya ada hal-hal yang menjadi kewajiban dari penerima kuasa. Nah, penerima kuasa dalam hal ini hak dan kewajiban dari penerima kuasa di sini adalah melaksanakan kuasa yang diberikan sesempurna mungkin. Jadi apa yang diberikan kuasa kepada seorang penerima kuasa, nah inilah yang harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan oleh si penerima kuasa tersebut. Kemudian mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Kemudian juga melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut, yaitu pekerjaan yang dilakukan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa tersebut. Jadi harus memberikan laporan pelaksanaan tugasnya itu seperti apa. Nah, kemudian wajib bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh kuasa substitusi. Kemudian selanjutnya membayar bunga uang tunai yang diterimanya jika uang yang diterimanya tersebut dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban dari pemberi kuasa. Pemberi kuasa memiliki kewajiban antara lain adalah memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa. Kemudian mengganti segala yang uang panjar dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si kuasa dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian membayar bunga atas pemakaian uang si kuasa dalam melaksanakan tugas. Tetap harus memenuhi semua kewajibannya kepada penerima kuasa, sekalipun urusannya tidak berhasil. Nah, dalam hal ini kalau misalnya dalam perjanjian itu ditentukan adanya upah, maka si pemberi kuasa ini harus memberikan kuasa, karena dia harus memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada penerima kuasa. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian pemberian kuasa, dan kita akan bertemu kembali pada kesempatan mendatang pada permasalahan-permasalahan yang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video terbaru saya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.